Rahayu, Rahayu, Sagu, Sagu Mati, Sagu Mati, Sagu. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Itan bagian ke-46. Diam-diam Maisa Jenar memuji kecerdasan otak anak itu. Katanya kemudian, "Beranikah kau mencoba membawa aku bertamasya ke pohon itu?" Arya berpikir sejenak, kemudian jawabnya, "Marilah kita coba, Paman. Bila kita dapat mencapai pohon itu, jalannya akan lebih mudah untuk mencapai Banyu Biru. Sebab lorong di bawah pohon itu akan tembus sampai ke sendang muncul. Kalau sudah sampai di sendang itu, sambil memejamkan mata, aku dapat menuntun Paman sampai ke rumah ayah." "Kau terlalu sombong, Arya," potong Maisa Jenar sambil tersenyum. "Sebaiknya kita coba saja. Tetapi, kalau kau tidak berhasil membawa aku sampai ke rumahmu, awas, aku tidak mau lagi bermain gundu." Arya tidak menjawab lagi, tetapi segera ia menarik kakang kudanya dan memutarnya untuk seterusnya meloncat menyusup hutan yang tidak begitu lebat di lereng timur pegunungan Telomoyo. Maisa Jenar pun segera mengikuti Arya. Sebenarnya ia sama sekali tidak sangsi lagi setelah Arya dapat menunjukkan ancer-ancer untuk mencapai Banyu Biru. Sebab baginya sama sekali tidak akan menemui kesulitan untuk mencapai pohon randu alas raksasa itu. Meskipun demikian, sengaja ia berjalan di belakang untuk memberi kesempatan kepada anak Ki Ageng Gajah Sora itu. Ternyata Arya sama sekali tidak mengecewakan. Dengan tangkasnya ia mengendalikan kudanya ke arah yang benar. Meskipun sesekali kuda itu harus berjalan sangat hati-hati kalau sedang mendaki tebing yang terjal. Akhirnya setelah beberapa lama mereka menyusup semak-semak dan belukar yang tidak begitu tebal. Akhirnya dengan bangga Arya berkata, "Inilah Paman, Arya telah dapat menemukan jalan." Maisa Jenar tersenyum melihat wajah Arya yang lucu. Maka katanya, "Kau memang seorang pemburu yang hebat, Arya. Binatang-binatang buruanmu pasti tidak akan dapat melepaskan diri kalau kau sedang memburunya." Di luar dugaan Maisa Jenar, tampak wajah Arya yang tiba-tiba merengut. "Hanya itukah, Paman? Tidakkah aku dapat menjadi lebih baik dari seorang pemburu? Ayah mengharap bahwa aku akan menjadi seorang pahlawan." Kata-kata Arya itu sangat mengejutkan Maisa Jenar. Ia tidak mengira bahwa di dalam dada anak itu telah tertanam suatu cita-cita yang sedemikian besarnya. Kembali Maisa Jenar kagum, tidak hanya kepada anak itu, tetapi sekaligus Ki Ageng Gajah Sora yang telah berhasil mencetak pola cita-cita hari depan anaknya. Saat yang demikian kembali mengetuk perasaan Maisa Jenar tentang gambaran masa depannya sendiri. Tak seorang pun yang akan dapat melanjutkan cita-citanya. Kalau pada suatu ketika ia sudah tidak dapat lagi menggerakkan tangannya serta tak dapat lagi melangkahkan kakinya, maka ia akan terpencil dari segenap percaturan. Dan tak seorang pun akan berkata, "Aku adalah keturunan Maisa Jenar dan ayahku mengharap aku menjadi seorang pahlawan." Apakah artinya perjuangan masa kini apabila perjuangan itu tidak dapat tanggapan dari masa depan? Pastilah apa yang telah dihasilkan atas cucuran keringat dan darah itu satu persatu akan lenyap seperti lenyapnya batu dari permukaan air. Hilang, tenggelam, ditelan bergolaknya gelombang sejarah. Tiba-tiba Maisa Jenar tersadar oleh suara Arya
yang masih belum puas ketika Maisa Jenar tidak menjawab pertanyaannya. "Benarkah begitu, Paman? Bahwa suatu waktu aku akan menjadi seorang pahlawan?" tanya Arya. Tentu Arya, kau akan menjadi seorang pahlawan," jawab Maisa Jenar cepat-cepat. Tampaklah Arya Saloka mengangguk-angguk puas. "Nah, sekarang kita tinggal menuruti lorong sempit itu untuk mencapai Sendang Muncul," sambung Arya Saloka. "Marilah Arya, kau berjalan di depan," jawab Maisa Jenar. Segera Arya dan Maisa Jenar melanjutkan perjalanannya menuju ke Sendang Muncul. Tetapi di sepanjang perjalanan itu, Maisa Jenar tidak dapat melepaskan diri dari gangguan gagasannya mengenai masa depannya. Tiba-tiba, belum beberapa lama mereka berjalan, Arya menghentikan kudanya. Matanya tertambat pada suatu di atas tanah di jalan yang sedang dilaluinya. Tetapi belum lagi ia mengucapkan sesuatu, Maisa Jenar telah melihat telapak-telapak kuda di lorong sempit itu. Telapak-telapak itu muncul dari dalam belukar di tepi lorong itu, dan beberapa langkah setelah mengikuti lorong itu, kemudian lenyap pula ke seberang yang lain. "Telapak-telapak kuda, Paman," desis Arya. Maisa Jenar menganggukkan kepala. Ia mencoba untuk mengetahui adakah telapak-telapak kuda itu ada hubungannya dengan orang-orang berkuda yang baru saja berpapasan di jalan. Menilik arahnya, maka tidaklah mungkin bahwa telapak-telapak ini adalah telapak-telapak kaki kuda yang dijumpainya tadi. Jumlahnya juga tidak sesuai. Telapak-telapak ini tidak lebih dari 5 ekor kuda. Maka segera ia mendapat firasat bahwa bahaya yang besar telah mendatangi kota ini. Karena itu, katanya kepada Arya, "Arya, mungkin ada bahaya di sekitar kita. Karena itu, marilah kita pulang. Mungkin ada gunanya kita membicarakan hal ini dengan ayahmu." Rupanya, Arya mengerti pula. Karena itu, sambil mengangguk, ia mempercepat jalan kudanya. Ketika matahari telah melampaui titik tengah, mereka sampai di Sendang Muncul. Dari sana mereka dapat menaburkan pandangan ke dataran di muka lambung pegunungan itu. Tetapi mereka sama sekali tidak melihat lagi orang-orang berkuda yang dijumpainya tadi. Pasti mereka telah membelok masuk hutan. Hal ini juga merupakan suatu pertanda yang berbahaya. Mungkin telapak-telapak kuda yang dijumpainya itu juga berasal dari orang-orang berkuda yang ditemuinya tadi. Karena itu, maka mereka berdua segera melanjutkan perjalanan pulang untuk menyampaikan apa yang telah mereka lihat kepada Ki Ageng Gajah Sura. Sampai di rumah, segera mereka menambatkan kuda-kuda mereka di belakang dapur, dan sesudah itu mereka langsung pergi ke pendopo. Ki Ageng Gajah Sura ketika melihat kedatangan Maisa Jenar segera mempersilahkannya. Pada saat itu, Ki Ageng Gajah Sura dan Ki Ageng Lembu Sora beserta beberapa orang pengiringnya sedang duduk bercakap-cakap di pendopo. Sikap Ki Ageng Lembu Sora masih saja tidak menyenangkan bagi Maisa Jenar. Meskipun demikian, Maisa Jenar sama sekali tak menunjukkan ketidaksenangannya. "Sudahkah Adi berkeliling sampai ke segala sudut?" tanya Ki Ageng Gajah Sora. "Sudah, Kakang," jawab Maisa Jenar. "Bahkan aku telah sampai agak jauh di sebelah timur. Aku dibawa Arya sampai ke pohon randu alas raksasa yang katanya ia pernah mengikuti Kakang berburu. Kau bawa pamanmu sampai ke kediaman kaki kelantung itu, Arya?" tanya Gajah Sora kepada anaknya. "Ya, Ayah," jawab Arya yang rupanya akan bercerita lebih banyak lagi.
tetapi segera disahut oleh Maesa Jenar. Jadi, Randu Alas itu terkenal dengan tempat kediaman kaki kelantung. Begitulah kata orang, jawab Gajah Sora. Di perjalanan, kami bertemu dengan beberapa orang pemburu. Yang pertama, kami bertemu dengan 10 orang. Lalu, di sebelah Randu Alas itu, kami temui telapak-telapak kuda, kiranya sebanyak 5 ekor. Sambung Maesa Jenar. Mendengar keterangan Maesa Jenar, Ki Ageng Gajah Sora mengerutkan keningnya. Terbayang pada wajahnya perasaan yang kurang wajar. Arya memandang wajah Maesa Jenar dengan keheran-heranan. Maesa Jenar tahu betul bahwa yang mereka jumpai bukanlah pemburu. Tetapi meskipun demikian, ia sama sekali tidak berkata apa-apa. Ia tidak tahu apakah maksud Maesa Jenar dengan berkata demikian. Suatu kehormatan bagiku. Tiba-tiba Ki Ageng Gajah Sora berkata, sekian banyak pemburu-pemburu telah memerlukan datang berburu ke wilayah Banyu Biru. Memang sebelum ini sering benar orang pergi berburu babi hutan, tetapi sekian banyak orang sekaligus adalah suatu hal yang jarang-jarang sekali. Sementara itu, Maesa Jenar selalu berusaha untuk memperhatikan wajah Ki Ageng Lembu Sora. Tetapi ternyata wajah itu tidak menunjukkan perubahan. Ia mendengarkan saja percakapan Maesa Jenar dengan Gajah Sora tanpa menaruh perhatian apa-apa. Ketika udara menjadi semakin panas, maka Ki Ageng Lembu Sora beserta para pengiringnya dipersilahkan beristirahat di Gandok Kulon. Sedang Maesa Jenar dipersilahkan untuk makan siang bersama Arya, sebab yang lain telah mendahuluinya. Sementara Maesa Jenar makan, ia sempat melihat kesibukan Gajah Sora. Rupanya laporannya menarik perhatiannya. Ia memerintahkan beberapa orang untuk melihat-lihat keadaan kota di bagian timur. Sedang beberapa orang lain diperintahkan untuk mengelilingi bagian kota yang lain. Sesudah makan, Maesa Jenar pun segera kembali ke ruangannya di Gandok Wetan. Tetapi baru saja ia membaringkan dirinya, didengarnya seseorang mendatanginya. Ternyata orang itu adalah Ki Ageng Gajah Sora. Adi, kata Gajah Sora sambil duduk di atas balai-balai panjang di sisi tempat berbaring Maesa Jenar. Aku sangat tertarik kepada ceritamu. Maesa Jenar pun segera bangkit. Memang orang-orang yang aku jumpai itu menarik perhatian, jawabnya. Bagaimanakah pertimbanganmu tentang orang-orang itu, Adi? Tanya Gajah Sora. Kesan kurang baik, jawab Maesa Jenar, dan rupa-rupanya Kakang telah mengambil tindakan yang benar, memerintahkan beberapa orang untuk berjaga-jaga. Mereka, orang-orang berkuda itu, aku kira sedang berada di hutan-hutan, menanti saat untuk bertindak. Tetapi aku tidak tahu apakah yang akan mereka lakukan. 15 orang adalah jumlah yang kecil, Adi, kata Gajah Sora. Tetapi mungkin tidak hanya itu. Dan apabila mereka dikendalikan oleh tangan yang baik, maka akibatnya pun besar pula. Nah, baiklah, kita tunggu laporan orang-orangku sambil berjaga-jaga. Sekarang, aku persilahkan Adi beristirahat. Kembali Maesa Jenar ditinggalkan seorang diri di dalam ruangan itu. Ia mencoba membayangkan kembali wajah-wajah orang-orang berkuda yang ditemuinya tadi. Pastilah sesuatu akan terjadi di kota ini. Terbayanglah dalam angan-angannya berapa puluh orang berkuda sedang merayap-rayap mendekati kota, yang selanjutnya pasti akan membuat keributan.
Kalau mereka merasa cukup kuat, mungkin mereka akan menyerbu rumah ini untuk mengambil keris Nogosostro dan sabu Inten. Sejenak kemudian, Maisa Jenar mendengar derap kuda memasuki halaman. Dari celah-celah pintu yang tidak tertutup rapat, ia dapat melihat Wonomerto dengan beberapa orang pengiring memasuki halaman. Meskipun Wonokerto telah lanjut usia, tetapi nampaklah betapa tangkasnya ia meloncat turun dari kudanya. Dan dengan langkah tergesa-gesa, Wonomerto naik ke pendopo untuk menemui Ki Ageng Gajah Sora. Tetapi sejenak kemudian, ia telah turun kembali. Dipanggilnya beberapa orang pengiringnya untuk diberi perintah-perintah. Setelah itu, segera orang-orang yang meloncat ke atas kuda masing-masing dan sekejap kemudian telah lenyap di balik regol halaman. Maisa Jenar menarik napas dalam-dalam. Ia lega melihat kecepatan bertindak Gajah Sora, tetapi ia sama sekali tidak berani mencampurinya apabila tidak diminta. Ketika orang-orang itu telah pergi, Wonomerto kembali ke pendopo untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Ki Ageng Gajah Sora. Sementara itu, wajah langit di sebelah barat mulai membayang cahaya kemerah-merahan. Dan sejalan dengan semakin rendahnya matahari, hati Maisa Jenar menjadi semakin tegang pula. Teringat jelas kata-kata Simarodra tua bahwa ia sama sekali belum melepaskan keinginannya untuk memiliki kembali keris Nogosostro dan sabu Inten. Maisa Jenar mulai menghubung-hubungkan apakah orang-orang berkuda itu mempunyai hubungan dengan kata-kata Simarodra itu. Belum lagi ia mendapatkan suatu kesimpulan apapun, maka masuklah seseorang ke dalam ruangannya untuk meminta Maisa Jenar naik ke pendopo. Di dalam pendopo itu ternyata telah hadir pula kecuali Wonomerto, juga Ki Ageng Lembu Sora dan beberapa orang pengiringnya. Juga tampak beberapa orang pembantu Gajah Sora dalam melakukan tugasnya sebagai kepala daerah perdikat. Menghadapi beberapa tokoh itu, Maisa Jenar teringat pada masa-masa ia masih menjadi seorang prajurit. Sesudah itu, ia biasa menghadapi setiap masalah seorang diri. Dan sekarang, ia akan menghadapi suatu masalah di mana ia tidak berdiri sendiri. Karena itu, di samping ketegangan yang ada di dalam hatinya, sedikit membersit kegembiraan pula. Ternyata, Ki Ageng Gajah Sora pada saat itu sedang membicarakan masalah orang-orang berkuda yang berada di sekitar kota. Orang-orang berkuda itu tidak saja datang dari arah timur seperti yang ditemui oleh Maisa Jenar, tetapi menurut laporan, orang-orang berkuda semacam itu datang pula dari arah barat. Maka jelaslah sudah bahwa mereka mempunyai maksud yang jahat. Pada pertemuan itu, Maisa Jenar mendengar pula kesediaan Ki Ageng Lembu Sora untuk tidak pulang pada hari itu. Ia bermaksud untuk turut serta berjaga-jaga apabila ada hal-hal yang tidak dikehendaki. Adi Maisa Jenar, sebenarnya aku tidak mau mengganggu kesenangan Adi di Banyu Biru ini sebagai seorang tamu. Tetapi tiba-tiba keadaan orang-orang itu mendatangi daerah yang tak berarti sama sekali ini. Kalau mereka bermaksud merampas harta benda, maka di daerah miskin ini sama sekali akan mengecewakan mereka. Tetapi bagaimanapun kami terpaksa mempertahankan diri terhadap apapun yang pernah kami miliki, kata Gajah Sora beberapa saat kemudian. Kata-kata itu tegas bagi Maisa Jenar. Meskipun Gajah Sora tidak menyebut-nyebut tentang kedua pusaka simpanannya, tetapi ia telah minta kepada Maisa Jenar untuk bersama-sama mempertahankan pusaka-pusaka itu. Sementara itu, terdengarlah derap kuda dengan kencangnya berlari memasuki halaman.
Seseorang pemuda yang tegap kuat segera menghentikan kuda itu dan langsung meloncat turun. Dengan langkah yang tergesa-gesa, ia naik ke pendopo menghadap Ki Ageng Gajah Sora. Menilik wajahnya, pasti ia membawa suatu berita yang penting. Untuk beberapa lama, ia tidak berkata apa-apa sambil memandangi orang-orang yang hadir. Tampaknya ia ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu. Ki Ageng Gajah Sora melihat keraguan-raguannya, maka katanya, "Katakanlah apa yang telah kau lihat, Ki Ageng," katanya di sela-sela nafasnya yang mengalir cepat. "Pasukan Paman Sanepo telah terlibat dalam suatu pertempuran dengan kira-kira 30 orang berkuda yang datang dari arah barat." 30? Ulang Gajah Sora. "Ya, Ki Ageng," jawab pemuda itu. "Berapa orang yang dibawa pamanmu?" tanya Ki Ageng. 25 orang, Ki Ageng." "Seimbang," kata Ki Ageng. "Tetapi kau boleh membawa orang-orang Sanjaya bersamamu. Nah, pergilah. Di sana ada 10 orang." "Baik, Ki Ageng." Lalu dengan tangkasnya ia meloncat turun dan dengan kecepatan luar biasa ia naik ke punggung kudanya. Sekejap kemudian derap kuda itu telah semakin jauh dan lenyap. "Kita sudah mulai," kata Gajah Sora yang tampaknya masih tenang saja. "Kakang Wonomerto," sambung Gajah Sora, "suruhlah membunyikan tanda bahaya supaya orang-orang kita di segenap arah mempersiapkan diri dan mengerti bahwa di salah satu sudut kota telah terjadi bentrokan." Wonomerto segera memerintahkan seorang untuk membunyikan tanda bahaya, dan sebentar kemudian telah meraung-raung hampir di seluruh kota Banyu Biru. Bunyi titir yang bersahut-sahutan. Orang-orang yang duduk di pendopo itu wajahnya menjadi bertambah tegang. Mereka masih menanti perintah apakah yang harus mereka kerjakan. Tetapi Ki Ageng Gajah Sora sendiri dapat melakukan tugasnya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Pada saat itu, gelap malam telah mulai turun. Batang-batang pohon di halaman menjadi semakin kabur, diselubungi oleh hitamnya malam yang bertambah pekat. Tiba-tiba, di daerah utara, tampaklah langit berwarna darah, disusul oleh bunyi kentongan 3 kali, 5 kali ganda berturut-turut. "Kebakaran," kata Wonokerto. Dengan mata yang memancarkan kemarahan, Ki Ageng Gajah Sora memandang ke arah langit yang membara di arah utara itu. Tetapi meskipun demikian, ia masih bersikap tenang. "Siapakah yang berada di sana?" tanya Gajah Sora kepada Wonomerto. "Adi Pandan Kuning," jawab Wonokerto singkat. "Pandan Kuning?" ulang Gajah Sora. "Ya, kalau begitu mereka pasti terdiri dari orang-orang pilihan pula. Sehingga di hadapan Paman Pandan Kuning mereka berhasil membakar rumah," kata Gajah Sora hampir bergumam.